Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Aku mau bersyukur kepada Tuhan adalah moto tema saya yang membingkai seluruh perayaan syukur hari ini dalam perjalanan imamat yang kini telah saya terima dan menjalaninya. Tentunya saya mau bersyukur bersama keluarga atas rahmat tabisan suci yang saya terima bersama kelima teman iman saya pada hari Rabu 20 Oktober kemarin. Dalam perayaan Ekaristi ini, saya mau bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil dan memilih saya untuk semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam membantu saya menjawab panggilan Tuhan ini. Untuk semua anggota keluarga saya, almarhum Bapak saya Yohanes Meonena, para konfrater, orang tua para konfrater, para tetangga saya, para pendidik, formator, teman-teman masa kecil, teman-teman sekolah saya, para imam, suster, bruder, frater, dan siapa saja yang mendukung saya dengan cara mereka masing-masing. Untuk mereka semua, Ekaristi ini saya persembahkan. Moto yang saya pilih, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, lahir dari buah pemikiran saya, bahwa hidup tidak selamanya berlangsung dengan baik. Maka dari itulah, bahwa ada kesulitan hidup itu yang harus dimaknai dan diterima, bukan sebagai pengganggu atau penghalang untuk menuju panggilan suci ini. Terkadang kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima. Maka atas kelemahan dan kelalaian itu, marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada bakti nomor 620.
excelsis Deo. Pars hominibus, bone voluntates, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, os Dios audimus tibi, gloriam gloriam tua, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Sanctis, qui gloris peccator mundi, miserere nobis, et gloris peccator mundi, suscipere deprecatione nostra, qui sedes ad esteram pacis, miserere nobis, omnium plus solus sanctus, plus solus Dominus, plus solus Sanctissimus, Jesu Christe, ut Sancto Spiritus, in Maria Dei Patris. Pada kesempatan ini, saya mau berdoa secara khusus bagi almarhum Bapak saya Yohanes Mionena yang pada hari Minggu kemarin genap 3 tahun dipanggil Tuhan. Dan juga saya mau berdoa bagi nenek, saudara-saudari, adik-adik saya yang telah dipanggil Tuhan. Semoga karena keraiman Tuhan, mereka boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga. Secara khusus juga saya mau berdoa bagi Bapak Gabriel Wangge yang pada saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Ya Bapa dalam surga, berilah dia kesehatan, kesembuhan, agar dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karena besarnya cinta-Mu bagi kami, Engkau mengutus Yesus Kristus Imam Agung untuk menjadi sumber dan teladan hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat panggilan yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami, khususnya atas diri hamba-Mu ini. Janganlah pandang kelemahan kami, melainkan pakailah seluruh hidup kami untuk memuliakan Dikau. Kami juga ingat akan semua orang yang terlibat dalam acara syukur ini. Kiranya berkat-Mu turun atas hidup dan panggilan hidup mereka. Dan bagi semua anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam kemuliaan abadi. Semua permohonan ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Masa orang tua.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Penebus. Sabda Tuhan adalah sumber kekuatan dan pedoman hidup kita. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan secara khusus menjadi pedoman dan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang mau menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Marilah kita siapkan hati mendengarkan bacaan suci berikut ini dengan penuh hikmah. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pada masa tua pun mereka masih berbuah,
jadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Haleluya, 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 benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. haleluya, haleluya. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalimat terakhir sebelum saya mendengar semua
komentar dari umat, karena saya yang khotbah, Romanus baru saja omong di waktu saya lewat minta berkat dari Pater Jimmy, mati. Untung kita tidak mati. Untuk itulah kita berkumpul di sini, bisa bersyukur bersama dengan Pater Jimmy, yang kebetulan juga tema syukurnya itu, tema misanya adalah aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 12 ayat 1. Memang banyak alasan untuk bersyukur. Orang bersyukur karena sembuh dari sakit, terhindar dari bencana, berhasil dari lulus ujian PNS, masih juga minta doa untuk tahap kedua, tahap ketiga. Yang belum berhasil berusaha terus. Bersyukur karena mendapat rezeki, panen, usaha yang sukses, syukur atas ulang tahun. Dan ulang tahun itu macam-macam. Lahirlah, pernikahanlah, kaullah, tabisanlah, dan lain sebagainya. Subjek syukur bukan hanya satu atau dua orang pribadi. Bisa juga keluarga yang bersyukur, paroki bersyukur, pesta paroki tanggal 29 Juni itu pesta Santo Petrus dan Paulus, 17 Agustus hari kemerdekaan, 1 Agustus itu pesta Santo Alfonsus pendiri kongregasi kami. Dan di dalam bacaan-bacaan tadi kita melihat nadanya dari bacaan pertama dan bacaan Injil adalah syukur. Dan dalam bacaan Injil, Maria bersyukur karena pertama, dalam kidung tadi, Allah memperhatikannya. Yang kedua, Maria bersyukur karena Allah memberikan rahmat secara terus-menerus. Kalau kita berdoa Salam Maria, di situ katakan Salam Maria penuh rahmat dan seterusnya. Dan Maria bersyukur karena Allah menjadi juru selamatnya. Di dalam bacaan yang pertama, Yesaya bersyukur karena Allah tidak jadi menjatuhkan hukuman. Dan sekali lagi, karena Allah menarik kembali murkanya. Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Sekarang Pater Jimmy bersyukur. Alasan apa? Syukur hari ini adalah bisa dikatakan sebagai rangkuman segala syukur yang dialami oleh Pater Jimmy sendiri. Syukur yang dialami oleh Mama. Minta maaf, waktu tabisan saya tidak tanda Mama karena terlalu cantik. Padahal saya yang harus khotbah itu. Saya mamanya Pater Jimmy. Pakai baju putih kemarin, sekarang pakai baju biru ya, Mama. Syukur yang dialami juga oleh saudara-saudaranya, yang dialami juga oleh keluarga besarnya. Karena Pater Jimmy itu tertunda beberapa saat ya, sama juga dengan saya waktu itu. Mungkin Pater Jimmy juga punya alasan lain bersyukur, seperti dalam bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Walaupun dalam keadaan sulit, dia pernah sakit hati
merasa ditinggalkan, bahkan seolah-olah peristiwa itu adalah teguran dari Tuhan. Namun Pater Jimmy dan Mama dan keluarga merasa kuat, yakin pasti Tuhan tolong. Walaupun mungkin ada yang tidak mau tolong, namun mereka punya keyakinan pasti Tuhan akan tolong. Ibu bapak, saudari-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebetulan hari ini, bulan ini adalah bulan Oktober, bulan Rosario. Kita secara khusus menghormati Bunda Maria. Ia adalah contoh manusia yang penuh syukur. Karena sikap Bunda Maria yang penuh syukur, karena penuh rahmat, maka kita sebagai putra dan putrinya memohon pertolongannya. Begitu banyak pertolongan Bunda Maria yang telah dirasakan, dialami, bahkan dikabulkan doa-doanya. Kalau kita mendengar intensi misa, banyak sekali ucapan syukur terkabulnya doa novena 3 kali Salm Maria, atau terkabulnya doa untuk seseorang, mohon doa untuk mereka yang ulang tahun, dan seterusnya. Dan saya pernah membuat survei kecil-kecilan, ya. Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang mendapat pertanyaan survei dari saya, ya. Ada yang membalas, ada juga yang tidak menjawab, ya. Itu survei saya adakan pada tanggal 12 September. 5 pertanyaan, ya. Apakah dia terima, ya? Jadi dan beberapa ada yang terima. Pertanyaannya gampang saja waktu itu. Saya hanya membuat survei bagaimana penghayatan umat terhadap devosi kepada Bunda Maria, ya. Bulan Oktober adalah bulan Rosario. Saya awali dengan kalimat seperti itu, sekedar mohon kerelaan sharing pengalaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan hatimu, ya. Dan ini hati dari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bacakan saja, ya. Pertanyaan pertama, ya. Apakah Anda pernah berdoa rosario? Jawaban paling banyak adalah selalu. Selalu. Lalu ada yang menjawab juga sering, ada juga yang menjawab jarang. Tapi yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Berarti umat Katolik itu paling tidak dalam hidupnya pernah berdoa rosario. Pertanyaan kedua, apakah pada bulan Oktober Anda berdoa rosario? Jawabannya juga pilih A yang paling banyak, selalu. Lalu diikuti sering, jarang. Lalu satu orang yang menjawab tidak pernah. Ya, dalam bulan Oktober tidak pernah doa rosario, ya, kejujuran umat. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Anda berdoa novena? Jawabannya yang paling banyak adalah sering, bukan selalu tapi sering. Lalu peringkat kedua adalah selalu, lalu peringkat ketiga adalah jarang, peringkat keempat adalah tidak pernah. Pertanyaan keempat, yaitu novena yang sering didoakan adalah pilih salah satu. Juga bisa pilih 2, bisa pilih 3, dan bisa pilih semua. Yang memilih A, yaitu novena 3 Salm Maria, itu paling banyak. Lalu yang kedua adalah novena Bunda Maria yang selalu menolong. Lalu yang ketiga adalah Maria Penolong Abadi, dan novena yang lain.
mungkin novena Santo Yosef, novena itu Santo Gerardus, itu untuk mohon keturunan, mohon anak, ya. Pertanyaan yang terakhir, bila mana Anda berdoa novena, itu yang paling banyak adalah berdoa novena sendiri. Lalu pilihan yang kedua adalah berdoa novena dalam misa, artinya sesudah atau sebelum misa, atau ikut misa khusus doa novena, misa novena. Dan yang ketiga adalah berdoa novena bersama di keluarga atau di basis, berarti didoakan bersama-sama. Dan paling banyak itu adalah pilih A dan pilih B dan pilih C. Lalu yang keenam yang paling seru. Sharing singkat bila Anda memiliki pengalaman khusus terkait doa novena dan doa rosario. Ya, sharing singkat. Tapi itu curhat semua itu isinya. Sampai sekarang itu masih ada yang WA terus itu. Ya. WA tentang pengalaman pertolongan Bunda Maria. Tetapi saya tidak akan bacakan di sini. Umat beriman yang terkasih, itulah syukur kita bersama dengan Bunda Maria yang juga bersyukur karena menganggap dia adalah yang hina, tetapi dia diangkat menjadi hambanya. Dari survei yang kecil ini nampak begitu besar penghormatan kepada Bunda Maria yang selalu menolong. Praktek penghormatan ini bukan hanya dilaksanakan pada bulan Mei atau Oktober, namun hampir sepanjang tahun, sepanjang hidup. Dan sekali lagi, penghormatan kepada Bunda Maria ini adalah salah satu praktek pengucapan syukur dan permohonan umat. Umat kadang mengungkapkan perasaan imannya dengan mengatakan bahwa hidup ini adalah bersyukur. Misa pada pagi hari ini temanya adalah Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pater Jimmy meminta jauh-jauh hari sebelum saya bertugas untuk memberi renungan. Mungkin karena takut bahwa saya akan menolak tugas untuk memberikan renungan, dia pakai kata-kata yang sepertinya meneror saya, mama yang meminta. Ingat mama, Pater. Saya langsung mengatakan, siap komandan, tidak panas. Pater Jimmy terlebih-lebih karena beberapa hari yang lalu anak saudara kekasih kita telah menerima tadisan imam dan sekarang menjadi Pater Jimmy. Namun sebelum dia ditabiskan menjadi imam, Bapak Uskup menyelidiki apakah benar orang ini bersedia ditabiskan menjadi imam. Pertanyaannya kepada Pater Jimmy dan kepada 5 teman yang lain, saya bertanya, bukan bertanya sebagai uskup, ya, tetapi bertanya kepada Pater Jimmy dan kepada 5 orang yang lain, ya, apakah kamu masih ingat apa yang ditanyakan uskup kepadamu? Jawab Pater Jimmy. Dia nyontek tanya di Pater Nus. Tidak apa-apa, tanya di bapaknya sendiri kan? Pertanyaan yang pertama sebelum ditabis, yaitu Bapak Uskup menanyakan kesediaan. Ya. Saya bacakan di sini, saya copy paste. Bersediakah saudara melaksanakan tugas sebagai imam dengan cermat dalam kerjasama yang setia dengan uskup untuk menggembalakan umat
di bawah pimpinan Roh Kudus? Lalu Pater Jimmy menjawab, ya, saya bersedia. Jadi, tugas imam pertama-tama adalah menggembalakan umat. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menggembalakan umat? Contohlah Yesus sebagai gembala yang baik. Apakah boleh mencontoh Romanus sebagai gembala paroki Santo Petrus dan Paulus? Why not? Saya tahu itu saja, kan? Kenapa tidak? Atau mungkin juga meniru itu Romo Jerry Nasuli itu. Ya. Mana dia? Harusnya dia itu agak dekat dengan anak paroki itu. Dia itu hobinya bercocok tanam. Dia itu adalah salah satu partner saya waktu di paroki Pala sana, PSE, yaitu kelompok anak wawi dan juga kelompok saya. Kelompok piara anak wawi, bukan kelompok wawi. Atau bisa juga tuh meniru Romo Arnold itu. Ya, ada Romo Arnold? Ya, masih mengajar ya. Tapi jadilah diri sendiri. Menjadi gembala adalah juga bisa dikatakan menjadi pemimpin. Dan kamu sudah menjadi pemimpin. Paling tidak saat ini perayaan Ekaristi dipimpin resmi oleh Pater Jimmy. Mungkin nanti juga bisa menjadi pimpinan kongregasi atau provinsial, tapi belum, harus 5 tahun imam dulu. Karena tahun 2022 itu kami itu Provinsi Redemptoris akan mengadakan pemilihan pimpinan, ya. Tapi tidak ada kampanye. Seperti PKDes atau pilkada, karena banyak itu, paling tidak ada 5-6 itu calon kepala desa di Kabupaten Sumba Barat Daya yang mengeluh dan minta bantuan hukum di kantor hukum kami di Samnel. Orang sudah dilantik kemarin dulu, mereka baru datang gitu. Loko ya. Pertanyaan kedua dari Bapak Uskup waktu ditabis, bersediakah saudara merayakan misteri Yesus Kristus di dalam gereja dengan hormat dan setia sesuai dengan tradisi gereja demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Ya, kami bersedia. Ya, saya bersedia maksudnya itu. Nah, ini tugas berikut sebagai imam yang tidak bisa di